Shalom. Hari ini kita bersyukur sekali karena anugerah Tuhan. Kita dapat beribadah, kita dapat memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bawa seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun keberadaan kita hari ini, kita harus yakin dan percaya bahwa ada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita yang menyertai hidup kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa, ya Tuhan, yang maha tinggi yang kami sembah. Kami bersyukur sekali saat hari ini kami boleh ada di sini. Semua oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu yang Kau kerjakan bagi kami semua. Saat hari ini kami mau memuji, menyembah-Mu. Biarlah saat hari ini keberadaan hidup kami Tuhan. Di dalam segala kesalahan, kelemahan kami mohon ampun dari-Mu. Kuduskan kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami sebagaimana Engkau sudah mengampuni kami. Kami memberkati orang-orang yang menyakiti kami, mengecewakan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian Yesus Kau anugerah. Kau tahu hatiku Tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Saya undang sidang jemaat itu bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Dengan iman katakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku.
Kita mau katakan lagi, Yesus kau anugerah. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Sembah Dia. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kaulah kekuatan, Kaulah perlindungan, Kaulah kota benteng, Kaulah baju kemenangan, keselamatan. Kau yang pelihara hidup kami, Kau yang pelihara kami, Kau yang parapan, Yehova Jireh, Yehova Nissi, Yehova Shalom, El Shaddai, Engkau El Shaddai. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Kau pada Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau tubuh benteng kami, Kaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Terpuji Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus selamanya. Sembah Dia. Rasakan akan hadirat Roh Kudus. Kami sembah, kami tinggikan. Rasakan akan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia. Kami sembahkan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Sembah Dia. Ia ramana sikana bakara banas, ia ramana namanase. Haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah kuasa Tuhan, curahkan urapan-Mu. Haleluya, haleluya. Ya
ada mujizat terjadi, ada mujizat terjadi. Perkara besar dicurahkan, perkara ajaib dinyatakan. Karena Kau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup, dan tak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak disembah saat hari ini. Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak diagungkan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Raja kami. Kau yang layak disembah. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia. Ada perkara yang ajaib. Mujizat itu tetap nyata. Persiapkan hati kita untuk menerima mujizat yang Tuhan kerjakan. Yang menurutmu mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat itu Tuhan kerjakan untuk menyatakan kuasa nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya setiap kami yang hadir hari ini mengalami mujizat yang dari-Mu. Kesembuhan pasti terjadi. Terobosan pasti terjadi. Yang mustahil menurut manusia. Di titik terendah kami, Engkau Tuhan yang tahu dan mengenal kami. Engkau melukiskan kami, menggambarkan kami dengan masa depan yang indah penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, menyembah-Mu. Setiap roh jahat, hari ini kami katakan, tinggalkan kehidupan kami, tempat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena nama Yesus yang terbesar di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Berikan salam kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oke, berikan salam kiri dan kanan. Terpujilah. Haleluya. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama-sama serukan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Lebih bersemangat lagi, kita menaikkan pujian ini kembali.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan. Katakan bersama-sama, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk, yes, amin, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, haleluya. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang. Amin. Oh, haleluya. Kita terus memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari awal ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan dengan iman. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Bersama-sama katakan, dari pemenang. Haleluya, oh haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Oh haleluya. Kita mau katakan lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Dengan iman,
Oh haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau katakan bersama-sama ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Lagi ya. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Bersama-sama. Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. dari Oh haleluya, kita bersorak-sorai. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Banyak hal dalam hidup kita, termasuk kami sekeluarga, hal-hal yang kami lewati tidak mudah. Selalu kami jelaskan ke anak-anak kami bahwa ada realita dari kehidupan yang mesti dijalani. Ada yang namanya kita mesti berlatih, bersekolah, bekerja, ataupun nanti menikah. Semua ada realitanya yang mesti dijalani. Kelebihan kita adalah kita ada di dalam Yesus Kristus yang anugerahnya nyata bagi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tapi bagaimana dengan realita itu? Saat kita menjalani realita kehidupan kita, ada kekuatan, ada kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Sehingga kita dapat berkata, sekalipun aku lewat dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Amin. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong kami yang setia. Engkau yang selalu menyertai kami. Tetapi yang kami percaya bahwa seluruh hidup kami Engkau berikan yang terbaik. Banyak kesakitan yang kami rasakan, banyak pergumulan yang kami alami. Tetapi kami percaya melewati semuanya itu, kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang
kita mau naikkan pujian ini kembali. Saat ku berjalan, ini kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu menerangi langkah, menguatkan kami. Kami tidak takut menghadapi semuanya Tuhan. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kami percaya Kau lebih sanggup Kau Tuhan yang memulihkan kami. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. takut Kami tidak takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang baik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku berhanya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menjadi penolong kami yang setia, pemelihara, penyerta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan dan anugerah belas kasihan-Mu bagi kami. Sesungguhnya kami ada hari ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Berbicaralah ya Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu, GBI Cibunar. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua, agar kami membuka hati kami, menerima segala nasihat, penghiburan dari Tuhan pagi hari ini. Agar kami mengerti, memahami, untuk kami mudah melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Ibu Gembala kita, Tante Rita. Kemarin ya. Sama dengan ulang tahun anak saya nomor 2 gitu ya. Graviela, puji Tuhan. Sehat selalu, panjang umur. Oh, Pak Steven juga. Oh, selamat ulang tahun. Puji Tuhan, panjang umur, sehat selalu, ya, bahagia selalu. Saya selalu bilang sama mahasiswa, jangan lupa bahagia. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar menjadi murid Kristus yang sejati. Firman Tuhan hari ini mengenai judul pemberitaan mengenai menjadi murid Kristus yang sejati. Dari Lukas pasal 12 ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Bapak Ibu, ada 3 kelompok orang yang Yesus hadapi di dalam pelayanannya di bumi. Ya, selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di bumi, ada 3 kelompok orang yang Yesus hadapi. Yang pertama adalah orang banyak. Ya, dikatakan di ayat Lukas 12 ayat 1, beribu-ribu orang. Ya. Banyak datang kepada Yesus. Ini gambaran daripada orang Kristen duniawi. Ya, orang Kristen yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi murid membutuhkan kesungguhan. Dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 24, dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ya, ciri-ciri orang Kristen duniawi ya datang kepada Yesus ya, tapi karena melihat dan mengalami tanda-tanda mujizat. Jadi lebih kepada orang-orang yang lebih memperhatikan berkat-berkat lahiriah, berkat-berkat jasmani. Ya, ini menunjukkan orang Kristen duniawi. Saya pernah bicara di sini ada 3 model orang Kristen Orang Kristen duniawi, orang Kristen setani, orang Kristen rohani. Ya. Orang Kristen duniawi itu orang Kristen yang hanya hidup mengandalkan kedagingannya semata. Ya. Maka di sini Yesus tahu betul bahwa mereka itu bukan orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka di sini Yesus tidak mempercayakan diri mereka kepadanya. Karena ia mengenal mereka semua. Ini jenis orang Kristen duniawi, datang kepada Tuhan, tetapi hanya mengandalkan hal-hal yang duniawi, kedagingan dan jasmania. Yang kedua, ini model orang ahli Taurat, orang Farisi. Ya, kelompok agamawi. Nah,
Lukas 16 ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok orang Kristen yang belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Mereka menjalankan ibadah untuk kepentingan agamanya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi mereka menjalankan ibadahnya adalah orang-orang yang munafik. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini orang Kristen agamawi, disebut sebagai orang Kristen ahli Taurat dan orang Farisi. Roh agamawi sama dengan kemunafikan, lebih berbahaya. Munafik, muka nabi, pikiran kotor. Singkatannya ya. Ada juga singkatan yang paling disenangi sama orang. Tapi hati-hati singkatan seperti ini. Senior, senang istri orang. Wih, senior datang. Jangan mau dibilang senior. Senior itu senang istri orang. Munafik itu. Muka nabi, pikiran kotor. Ini yang ketiga. Ini yang menjadi prioritas Yesus. Murid-murid yang sejati, orang kepercayaan Yesus. Matius 13 ayat 11 sampai 12, jawab Yesus kepadamu, murid-muridnya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka, orang banyak dan ahli Taurat, tidak. Jadi di dalam pelayanan Yesus, fokus Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya. Ya, dia tidak berfokus kepada orang-orang banyak. Dia juga tidak berfokus kepada orang Taurat, ahli Farisi. Tetapi fokusnya adalah kepada murid-muridnya. Makanya tadi di yang pertama dikatakan ya, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Jadi murid Kristus yang sejati itu adalah fokus Tuhan, orang kepercayaan Tuhan, prioritas Tuhan. Ini upah seseorang yang mengikuti Kristus, akan diprioritaskan Kristus. Murid-murid itu adalah orang yang menjadi prioritas Tuhan. Murid-muridnya itu juga yang akan diperlengkapi oleh Kristus. Coba minta tolong Kotoni baca Lukas pasal yang ke-10 ayat 19 dan 20. Ini upah ya, karena Kristus itu memfokuskan dirinya kepada murid-muridnya. Pasal 10 ayat 19 dan 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu Iya. untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Iya. Jadi murid Kristus itu orang kepercayaan Kristus
itu adalah orang-orang yang diprioritaskan. Namanya terdaftar dalam kerajaan sorga. Diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Dan murid-murid Kristus itu adalah orang-orang yang pertama yang nanti akan dibangkitkan Kristus pada akhir zaman. Minta tolong lagi Ko Tony, Yohanes 6 ayat 40, ayat 44, dan ayat 54. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 3 kali loh, terima kasih. 3 kali Tuhan mengatakan orang yang menjadi murid Kristus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi murid Kristus yang sejati itu luar biasa berkatnya. Luar biasa Tuhan memilih kita menjadi murid-murid Kristus. Karena sebagai murid Kristus kita akan diprioritaskan Kristus, ya, berkatnya itu prioritas, upahnya itu prioritas, kita diperlengkapi oleh Kristus dan kita dibangkitkan oleh Kristus. Ya. Jadi kita yang pertama-tama didahulukan oleh Tuhan. Kita belajar sedikit ya tentang 3 level pendidikan Yahudi. Yang pertama itu Bet Sefer, usia 5 sampai 10 tahun. Jadi orang-orang Israel, khususnya orang-orang Yahudi itu belajar ya di sekolah yang namanya Bet Sefer, itu usia 5 sampai 10 tahun. Mereka belajar itu seperti di pesantren. Ya, mereka belajar dan hafal 5 kitab, Kejadian sampai ke Ulangan. Setelah itu diseleksi, ujian, ya, ketat untuk masuk ke level yang namanya Bet Midras. Ya, ini usia 10 sampai 15 tahun. Belajar seluruh perjanjian lama, dan di sini mereka belajar tentang the power of question. Ya, mereka banyak belajar tentang perjanjian lama, banyak bertanya. Makanya tidak heran orang Farisi ahli Taurat itu banyak bertanya kepada Yesus, tapi tujuannya untuk menjebak, ya, untuk merendahkan Yesus. Setelah mereka ini kalau lulus ya, kalau lulus mereka masuk ke universitas, dan di sini disebut sebagai Bet Talmud. Ya, belajar dengan hidup bersama sebagai murid. Ya. Murid rabi disebut Talmidim. Ini usia 15 sampai 30 tahun. Jadi di sini seorang rabi itu memilih secara selektif murid-muridnya untuk tinggal di rumah rabi. Jumlahnya sangat terbatas, diseleksi sangat ketat, dan kalau dipilih merupakan suatu kehormatan terbesar bila dapat diterima menjadi Talmidim, murid rabi. Ya. Jadi murid-murid Yesus itu adalah murid Rabi Yesus, guru Yesus. Mereka tidak lulus level ini dalam pendidikan Yahudi.
Tetapi Tuhan Yesus memilih mereka. Maka ketika mereka ikutlah aku, mereka sangat senang. Itu merupakan suatu kehormatan terbesar kalau ada rabi ya yang memilih mereka. Rabi percaya murid tersebut dan akan bisa menjadi seperti rabi. Jadi Yesus itu kalau kita melihat usia 12 sampai usia 29 tahun itu hilang ya, tidak tertulis di dalam Alkitab. Ternyata Tuhan Yesus itu masuk ke dalam pendidikan ini, Yahudi. Maka Tuhan Yesus lulus, maka dia disebut rabi, guru. Ya, makanya kalau ada calon mahasiswa baru, kadang-kadang saya ngeledek. Ya, jangan masuk teologi, karena di Alkitab nggak disebut pendeta, disebut guru. Oh gitu ya Pak, ya saya masuk deh SPD, saya masuk deh MPD gitu. Kadang kami akal-akalannya begitu ya supaya pada masuk SPD. Tapi itu cuma bercanda ya. Jadi ini 3 level pendidikan Yahudi. Kita masuk di dalam murid Kristus karena kita dipilih, dijadikan murid Tuhan. Karena Yesus, sang rabi, sang guru itu telah memilih kita. Amin. Kok nggak ada yang bilang amin? Apakah kita orang Kristen duniawi? Apakah kita orang ahli Taurat, orang Farisi? Oh ada gambar sendal. Ini rabi, maksudnya mengikutin jalannya ya. Jadi jejaknya diikutin, karena rabi itu selalu di depan dan murid-muridnya itu kayak bebek, ngekor di belakang, gitu ya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus masuk dalam perjalanan rohani sebagai muridnya. Kita semua ketika kita telah menerima Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, kita masuk sebagai murid Kristus, memasuki perjalanan rohani. Dan ketika kita menjadi muridnya, ada disiplin-disiplin rohani yang harus kita kerjakan di dalam proses pemuritan itu. Dan kita sedang berada dalam proses itu. Kita adalah murid Kristus dan kita sedang berproses belajar kepada Yesus. Proses untuk menjadi murid Kristus yang sejati dilalui dengan yang pertama, ketika murid itu mengikuti panggilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita masuk dalam menjadi murid Kristus yang sejati, proses yang pertama kita dipanggil Tuhan. Masing-masing punya panggilan yang unik, yang khusus dari Tuhan. Ya, ada yang dari lahir, ya, ada yang dari tengah jalan, ya, mungkin dari agama non-Kristen, melalui berbagai pergumulan, masalah, dia masuk menjadi mengikuti panggilan Tuhan. Kita semua punya panggilan masing-masing yang unik. Dan panggilan itu harus semakin teguh di dalam hidup kita. Karena panggilan ini bisa goyang gitu. Karena banyak juga yang manggil-manggil. Ya. Godaan-godaan dunia, harta, seks, dan yang lain-lain itu memanggil-manggil kita. Tetapi apakah kita menjadi murid tetap teguh mengikuti panggilan Tuhan? Di sini panggilan yang diberikan Kristus adalah untuk mengikut Dia
dan untuk dijadikan penjala manusia. Rabi Yesus memilih murid-muridnya dan mereka langsung merespon panggilan Yesus. Markus 1 ayat 16 sampai 18, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, mereka adalah penjala ikan, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ini panggilan kita. Panggilan kita adalah mengikuti Yesus. Panggilan kita bukan mengikuti hal-hal yang lain. Panggilan kita adalah ketika Tuhan Yesus memanggil kita, "Mari ikutlah aku," maka kita mengikuti panggilan Dia. Apakah di dalam hati kita masih ada suara itu yang memanggil kita? Atau panggilan kita sudah berubah fokusnya? Ketika kita berdoa, apakah masih ada Tuhan berbicara di dalam hati kita? Tuhan memanggil nama kita. Itu panggilan dari Tuhan untuk kita terus mengikut Tuhan. Ketika kita berdoa, Bapa, lalu Tuhan menjawab, "Hai anakku, anakku, hambaku." Itu panggilan Tuhan buat kita. Jangan ada panggilan-panggilan lain yang mengubah fokus kita. Kalau kita belum atau panggilan itu tidak ada, mari kejar panggilan itu. Mana Tuhan? Yang dulu pertama-tama saya terima dari Tuhan, waktu saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Mari Tuhan, terus Tuhan Kau berbicara di dalam hati saya, memanggil nama saya. Ya, kita pagi-pagi berdoa, "Yesus, Bapa." Ada suatu connect, ya. Berarti panggilan kita menjadi tanda panggilan kita untuk terus mengikut Tuhan. Panggilan tidak berfokus kepada kesenangan kita. Panggilan itu memberikan arah dan fokus yang baru, yang lebih berorientasi kepada manusia. Jadi panggilan itu terus teguh di dalam diri kita, dan panggilan kita untuk memenangkan, untuk memberitakan Injil, dan menjadikan orang itu menjadi murid Kristus. Kalau saya ngajar, sebelum-sebelumnya itu lagi bete banget, bad mood banget. Ya. Tapi ketika saya ngajar, gitu ya, saya ada suatu api yang berkobar-kobar gitu. Ya. Saya jadi happy, saya jadi seneng gitu ya, walaupun sebelumnya situasinya nggak menyenangkan. Saya rasa ini panggilan Tuhan buat saya untuk memberitakan Injil kepada mahasiswa. Ya. Apa tugas kita masing-masing? Ibu rumah tangga kah? Kepala rumah tangga? Karyawan? Panggilan kita harus kita ingat dan teguh, yaitu menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Karena panggilan itu berorientasi kepada manusia. Yang kedua, proses yang harus dijalani sebagai murid Kristus yang sejati. Yang kedua adalah murid yang mau membayar harga.
bentuk dari tindakan membayar harga sebagai murid dicontohkan oleh mereka yang meninggalkan jalan mereka, perahu, bahkan ayah mereka. Ini murid Kristus yang membayar harga, ada 4 hal yang harus dibayar sebagai murid Kristus. Yang pertama, mengasihi Kristus lebih dari siapapun. Ya. Jadi ketika kita berada pada posisi ini, ya, kita harus lebih mengasihi Kristus lebih dari siapapun. Siapapun itu bisa istri, bisa anak-anak, ya, bisa apa lagi? Orang tua. Kalau kita lebih mengasihi orang tua, lebih mengasihi istri, berarti kita bukan murid Kristus yang mau membayar harga. Kita harus memprioritaskan Kristus di dalam kehidupan kita lebih dari siapapun. Bukan berarti kita nggak mengasihi anak-anak, nggak mengasihi istri, bukan itu ya. Tapi prioritas kita, ya, kasih kita adalah kasih kepada Kristus. Kasih kepada Kristus itu yang akan membuat kita mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi orang lain. Tapi fokusnya adalah mengasihi Kristus lebih dari siapapun. Jadi kalau ada kepentingan Kristus di dalamnya, itu harus prioritas. Ada tujuan maksud Tuhan di dalam kita, itu harus prioritas. Jangan maksud istri, tujuan istri, atau anak-anak, atau orang tua, tapi tujuan Kristus harus yang utama. Ketika kita menjadi murid Kristus, inilah harga yang harus dibayar. Bersedia memikul salibnya sendiri, jangan salib orang lain. Jangan ketuker. Salib kita punya salib sendiri. Salib sebagai suami, salib sebagai istri, salib sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu punya salibnya sendiri-sendiri. Itu harga yang harus dibayar, bahwa kita harus memikul salib. Bersedia melepaskan diri dari segala miliknya. Bersedia menderita karena nama Kristus. Kayaknya kagak mau jadi murid Kristus nih kalau kayak begini ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya mau tadi ya. Upah tadi ya. Ini. Mana nih? Ini. Kalau ini mau saya jadi murid Kristus. Diprioritaskan, diperlengkapi, ya, privilege ya, keistimewaan. Dibangkitkan Kristus, tapi giliran masuk ke sini, bayar harga. Amin. Ya, bersedia memikul salib, bersedia melepaskan hak kita, bersedia menderita karena nama Kristus. Ya. Mereka yang mengikuti Kristus dan menjadi muridnya rela tidak lagi menomorsatukan hal-hal yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidup. Yang menjadi paling utama sekarang adalah pribadi Kristus, dan hal ini tidak tergantikan oleh apapun. Ya. Bayar harga. Ikut Tuhan itu, menjadi murid itu bayar harga. Dihina, difitnah. Ya. Beberapa minggu terakhir ini kami ini dihina. Dikira sebagai penjilat sama pimpinan.
STT. Ya. Direndahkan sama pimpinan lapis 2. Kami ini masih lapis ketiga. Ya, kadang emosi saya itu pingin marah begitu. Ya. Pingin menelenggamkan apa istilahnya si Puji itu, ditenggelamkan aja tuh orang. Pakai rudal Kim Jong Un. Orang nggak bisa kerja tapi ngomongnya banyak, hina lagi, memfitnah lagi. Tadi bilang penjilat, masuk neraka katanya. Itu di forum rapat loh. Kami dibilang penjilat, para kaprodi. Dan kami dibilang masuk neraka. Dalam hati, lo kali yang masuk neraka. Tapi kan kalau dibalas-balas gitu kan jadi ribut ya. Ya. Sampai ada teman dosen Pak Daulat kayaknya udah mukanya udah marah tuh. Orang ngomongnya di depan saya. Tapi saya tahan tuh Tuhan, ini salib nih. Bagian penderitaan nih. Ya, puji Tuhan saya lulus, saya nggak sampai marah karena teman-teman dosen itu udah lihat muka saya itu udah kayak Kim Jong Un yang mau nembakin rudal. Darah militer saya mau. Militer, istilah teman saya itu. Iya. Tapi saya lembut ngatakan, berarti Bapak menuduh saya penjilat, saya bilang gitu. Oh enggak. Mateng dah. Mau saya lempar pakai apa waktu itu ya di meja saya itu. Tapi itu harga yang harus dibayar sebagai kita menjadi murid Kristus. Itu dalam lingkup teologi loh. Ya. Yang saya bilang seringkali bilang banyak orang Farisi ahli Tauratnya. Munafiknya. Ya, muka nabi pikiran kotor. Ya, saya cerita sama istri saya, ya nggak apa-apa, itu berkat. Itu bagian dari kita untuk menjadi murid Kristus. Ya. Dan kita semua berada dalam proses itu. Siapapun kita, kalau kita sudah menetapkan diri menjadi murid Kristus, kita harus bayar harga. Ya. Bagian kita adalah membayar harga menjadi murid Kristus. Yang ketiga, murid yang meneladani gurunya. Ini sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Rohani kita minggu lalu, tapi saya menyinggung sedikit ya. Murid-murid dilatih oleh Tuhan Yesus, Sang Mentor Agung, dengan berbagai contoh. Ya, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit, dan juga mengusir setan. Ya, ini bagian dari Tuhan melatih kita. Ya, menyembuhkan yang sakit. Saya doa bukan sembuh malah mati. Kuasanya mematikan, bukan menyembuhkan. Ya, berapa orang itu saya doain mati, bukannya sembuh. Berarti saya belum lulus ya, jadi murid ya. Ada waktunya mati. Ya. Jadi Tuhan itu sedang melatih kita. Melatih kita. Terus menerus dia melatih kita. Saya pernah cerita belum di sini ya, apa di Bojong ya. Berapa bulan yang lalu saya
lagi tidur jam 2, jam 3 pagi. Saya lagi tidur menghadap sebelah kiri. Tiba-tiba ada yang nyolek, ya, dari sebelah kanan. Saya biasanya kalau dicolek itu dicolek sama si Diva mau ke toilet. Ya, saya sering dipanggil, dibangunin gitu. Saya pikir si Diva. Saya balik ke kanan, kagak ada. Mungkin angin AC lah, mungkin saya pikir itu ya. Jadi saya balik lagi ke kanan tidurnya. Dicolek lagi dari sebelah kiri. Wah, siapa ini saya bilang. Saya balik lagi ke sebelah kiri, nggak ada. Saya tidur lagi tapi saya balik ke sebelah kiri. Ya, 10 menit saya balik ke sebelah kanan. Pengen lihat. Habis itu saya nggak terasa ya saya ke sebelah kiri ya. Dicolek lagi. Wah, saya duduk. Pas saya duduk, berdiri tuh orang hitam. Pakai baju hitam, rambutnya hitam tapi dia tutupin mukanya tinggi besar. Wah setan nih, pikir saya. Saya pernah ngalamin ini juga waktu di Tangerang. Sekarang ngalamin lagi, waktu di Tomang. Ya, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus beberapa kali, kagak pergi-pergi. Wah, ini tingkat tinggi nih, pikir saya. Dan kebetulan saya kebelet mau kencing. Ya, tunggu ya, saya mau ke toilet dulu. Kebetulan toilet kami itu di sebelah kamar utama. Dia ngikut. Ya, dia ngikut. Saya sambil buang air kecil, mungkin sambil diliatin sama dia kali ya. Tapi saya ngerasa dia ngikutin saya. Ya, saya selesaikan dulu ya, sambil doa dalam nama Tuhan Yesus. Apa setan model apa ini? Ya, saya keluar, saatnya saya perang. Karena kalau di kamar kami nanti bangun ya, ribut gitu kan. Perang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kamu, siapa kamu? Diam aja dia. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, saya doa, saya nyanyi, penyembahan, akhirnya pergi. Waduh, ya kayaknya setan yang di Tangerang ngikutin kami ke Tomang gitu ya. Belum tuntas kayaknya. Ya, ternyata istri saya juga mengalami. Ya, tapi bentuknya lain ya Maya. Ya udah doa aja deh mah. Ya, kita doa terus, peperangan terus. Ya mungkin ini setan-setan yang mau ngambil ini ya berkat. Tapi dia menampakkan diri sama saya, kalau sama istri saya cuma lewat-lewat doang. Ya, kita sebenarnya sedang dilatih terus. Ya, menghadapi roh-roh jahat, peperangan rohani. Kita harus mau dilatih oleh Tuhan, Sang Mentor Agung kita, Guru Agung kita, untuk melayani Tuhan. Sasaran pemuritan adalah serupa Kristus. Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Hal itu juga yang kemudian dilakukan oleh para murid sesuai dengan catatan Kisah Para Rasul dan kitab lain dalam Perjanjian Baru. Jika kita mengaku sebagai murid Kristus, maka keteladanan itulah yang kita lanjutkan di dalam pelayanan kita. Ya. Komunitas pemuritan terbaik di bumi adalah keluarga. Keteladanan dan akuntabilitas proses pertumbuhan dan pendewasaan setiap hari, itu yang harus kita lakukan dalam komunitas pemuritan di dalam keluarga. Sekarang mari kita mulai
berproses menjadi murid Kristus. Mulai dari kita mendisiplin karakter kita. Misalnya tentang mengekang lidah, mari kita mencabut benih semak duri di hati kita yang penyebab dosa lidah. Perkataan sia-sia, umpatan, gosip, dan yang lain-lainnya. Mari kita tanam benih firman Tuhan, kuasa perkataan, sampai kita menang. Ya, menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Menjadi murid Kristus yang sejati, yang pertama, murid yang mengikuti panggilan. Yang kedua, murid yang rela membayar harga. Dan yang ketiga, murid yang meneladani gurunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.